Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan penentuan struktur molekul. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembacaan spektrum NMR. Tapi sebelumnya, kita review sejenak mengenai spektroskopi. Spektroskopi berpusat pada pembacaan spektrum. Beberapa jenisnya adalah spektro IR, UV, NMR, dan mass spektro. Keempat spektroskopi ini akan saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan pembacaan struktur yang tepat. Beberapa spektrum elektromagnetik yang dikenal manusia, pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang microwave, dan gelombang radio. Deret di sini dituliskan berdasarkan besarnya energi yang dihasilkan. Makin pendek panjang gelombangnya, frekuensinya juga akan semakin besar, dan energinya semakin besar, pun sebaliknya. Secara teori, radiasi elektromagnetik yang diterapkan pada suatu sampel akan terserap sebagian. Nah, besarnya serapan ini bergantung pada perbedaan energi dalam dua keadaan. Masing-masing spektroskopi, jika kita sederhanakan, perbedaannya adalah sebagai berikut. NMR menggunakan radiasi gelombang radio. Perpindahan energinya antara keadaan spinnya. Informasi yang bisa kita peroleh dari spektrum NMR adalah kerangka karbon ataupun kerangka hidrogen. Untuk inframerah, sesuai namanya, tipe radiasi yang diaplikasikan adalah radiasi inframerah. Perpindahan energinya diakibatkan oleh adanya vibrasi. Informasi yang didapatkan berupa informasi mengenai gugus fungsi. Selanjutnya UV phase. Radiasi yang diaplikasikan adalah radiasi sinar UV dan sinar tampak. Transisi energinya mengakibatkan eksitasi elektron dari orbital ikatan ke orbital anti-ikatan atau dari orbital non-ikatan ke orbital anti-ikatan. Informasi yang diperoleh adalah sistem terkonjugasi atau lebih kita kenal sebagai gugus kromofor dalam suatu senyawa. Yang keempat, spektrometer massa. Radiasinya bermacam-macam bergantung spesifikasi alat. Dia bukan berupa energi transisi, tapi fragmentasi dari molekul. Dan terbacanya sebagai perbandingan antara massa dan muatan. Informasi yang diperoleh adalah ukuran atau rumus senyawa, dan jika kita punya library ataupun database, kita bisa menentukan spesifik senyawanya seperti apa. Selanjutnya mengenai NMR, dan yang pertama akan kita bahas mengenai proton NMR. Kenapa disebutnya proton? Karena memang atom 1H hanya terdiri dari proton. Inti atom yang paling berguna untuk penentuan struktur molekul senyawa organik adalah inti atom proton dan 13 karbon. Seperti kita tahu, untuk notasinya, nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Nomor atom merupakan jumlah proton dalam intinya. Dan hanya inti dengan nomor atom ganjil atau nomor massa ganjil yang dapat dianalisa dengan NMR. Inti atom memiliki muatan spin. Sesuai dengan gaya Lorentz, jika ada muatan, di sekeliling muatan tersebut akan muncul medan magnet. Bilangan spin sendiri dibagi menjadi dua, ada plus setengah atau minus setengah. Dalam keadaan alamiahnya, muatan spin inti ini akan memiliki arah yang random, tidak beraturan. Akan tetapi, ketika medan magnet dari luar diaplikasikan pada muatan spin inti tersebut, maka yang terjadi adalah muatannya menjadi teratur. Arah muatannya menjadi teratur. Ada yang paralel, ada yang anti-paralel. Ketika suatu atom memiliki nomor massa ganjil atau nomor atom ganjil, dia memungkinkan adanya selisih muatan paralel dan antiparalel. Selisihnya inilah yang diukur oleh instrumen NMR. Semakin besar medan magnet yang diaplikasikan, semakin baik hasilnya. Gambarannya seperti ini. Ketika tidak ada medan magnet dari luar, maka tidak ada perbedaan energi yang dihasilkan. Makin besar medan magnet yang diaplikasikan, perbedaan energinya juga akan semakin lebar. Dua inti atom akan mengalami resonansi ketika muatan energi yang diaplikasikan sama dengan perbedaan energi antara dua keadaan spin. Frekuensi dari radiasi elektromagnetik yang diserap berbeda antar satu elemen dengan elemen yang lain. Bahkan akan berbeda pada isotop untuk elemen yang sama atau unsur yang sama. Berikut ini gambarannya.
Proton memiliki frekuensi serapan yang jauh lebih besar dibandingkan atom-atom yang lain. Frekuensinya sebesar kurang lebih 90 MHz. Kemudian untuk 13 karbon sebesar 22,6 MHz. Dua jenis atom inilah yang kemudian dipakai untuk analisa NMR. Atom lain pun sebenarnya bisa. Hanya kelemahannya, karena frekuensi serapannya sangat rendah, dibutuhkan medan magnet yang jauh lebih besar. Dalam NMR, frekuensi radiasi elektromagnetik yang diserap oleh inti atom tertentu, seperti pada proton, bergantung pada lingkungan molekularnya. Dalam hal ini berupa ikatan. Inilah mengapa NMR menjadi alat yang sangat berguna dalam penentuan struktur molekul. Dalam NMR, kita akan mengetahui hubungan antara perlindungan inti atom dengan pergeseran kimianya. Gambar sebelah kanan merupakan salah satu contoh dari efek shielding dan pergeseran kimia. Adanya medan magnet eksternal akan mempengaruhi gerakan elektron dalam ikatan. Sebagai efeknya, akan menginduksi medan magnet dalam molekul, atau kita kenal sebagai H lokal. Arah dari induksi magnet yang diberikan berlawanan arah terhadap H lokal. Karena adanya dua medan magnet yang saling berlawanan, maka muncullah istilah nuclear shielding yang menunjukkan seberapa besar inti atom terlindungi dari pengaruh medan magnet yang diaplikasikan terhadapnya. H efektif di sini menunjukkan seberapa kuat efek shielding. H efektif sama dengan H yang diterapkan dikurangi H lokal. H lokal sendiri dipengaruhi oleh jenis ikatan, sehingga inti atom terlindungi dari keseluruhan medan magnet yang diaplikasikan. Akhirnya inti atom terlindungi dari pengaruh seluruh medan magnet berdasarkan pada jenis muatan dalam molekul. Medan magnet eksternal yang lebih kuat diperlukan agar perbedaan energi antara keadaan spin sesuai dengan radiasi gelombang radio yang diaplikasikan. Artinya H0 harus lebih besar daripada H lokal. Chemical shift sendiri merupakan ukuran dari derajat seberapa terlindungi inti atom dari medan luar. Proton dengan lingkungan yang berbeda, ikatan yang berbeda, akan memiliki jenis perlindungan yang berbeda-beda. Dan ini dapat terlihat dari chemical shift-nya. Dan chemical shift ini bisa kita gunakan untuk identifikasi jenis ikatan dalam suatu molekul. Ini skema dari instrumentasi NMR. Di akhir akan diperoleh spektrum NMR, di mana sumbu X merupakan chemical shift dan sumbu Y menunjukkan intensitasnya. Ini merupakan gambaran spektrum NMR yang dihasilkan. Daerah sebelah kanan disebutnya sebagai daerah upfield, yang mengindikasikan meningkatnya efek perlindungan terhadap inti. Daerah sebelah kiri disebutnya daerah downfield. Di sini menunjukkan berkurangnya perlindungan terhadap inti. Kembali lagi, bahwa chemical shift menunjukkan derajat seberapa terlindungnya inti atom terhadap medan magnet dari luar. Semakin dia terlindungi, maka frekuensi yang diteruskan akan semakin kecil. Itu mengapa chemical shift-nya juga kecil. Di sini jika diketahui chemical shift-nya 2 ppm, artinya hanya 2 bagian dari 1 juta frekuensi yang diaplikasikan pada molekul diteruskan ke detektor. Dan di sini sebagai skala 0 digunakan senyawa tetrametilsilan atau TMS. Jadi, chemical shift yang terbaca di spektrum merupakan pengukuran dengan pembanding tetrametilsilan sebagai standar. Satuannya adalah part per million. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, bagaimana kita menerjemahkan spektra NMR? Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi banyaknya sinyal atau banyaknya puncak yang muncul. Yang kedua, kita melihat intensitas dari puncaknya yang diukur berdasarkan luas area. Kemudian yang ketiga, posisinya kita lihat dari chemical shift-nya. Dari sini kita bisa tahu jenis ikatan yang menghasilkan puncak tersebut. Yang terakhir, kita perlu perhatikan pola pemisahan dari puncak yang keluar. Jumlah puncak yang terdeteksi dalam spektrum NMR menunjukkan banyaknya proton yang non-ekivalen. Proton yang memiliki geseran kimia yang berbeda merupakan proton yang secara susunan kimiawinya non-ekivalen. Mengapa demikian? Karena memang terletak pada lingkungan molekul yang berbeda. Contohnya senyawa para-dimetilbenzen. Jika kita perhatikan, pada molekul ini terdapat 10 proton. Akan tetapi, peak yang muncul bukan 10. CH3 dengan kondisi lingkungan yang sama akan menghasilkan satu peak. Pun demikian dengan proton yang lain.
Keempat proton ini memiliki lingkungan yang sama, sehingga menghasilkan satu peak juga. Total puncak yang dihasilkan oleh senyawa ini ada 2. Jadi walaupun dia memiliki 10 proton, hanya menghasilkan 2 puncak. Nah, bagaimana kita tahu jumlah proton yang ada di tiap puncak? Kita butuh informasi tambahan berupa intensitas puncaknya. Yang di sebelumnya dijelaskan bahwa intensitas tersebut merupakan luas area dari puncak yang kita maksudkan. Cara lain untuk mengetahui apakah suatu proton itu ekivalen atau tidak adalah dengan menggantinya dengan gugus yang lain. Jika setelah digantikan akan menghasilkan senyawa yang sama, maka proton tersebut merupakan proton identik. Sebagai contoh di sini, protonnya digantikan oleh klorida. Apakah diganti di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan akan menghasilkan senyawa yang sama, sehingga disimpulkan bahwa proton tersebut merupakan proton yang identik. Contoh lain, kita lihat pada senyawa metadimetilbenzen dan Z2-butena. Pada senyawa metadimetilbenzen akan muncul 4 puncak, dengan rasio puncak 6:1:2:1. Mengapa demikian? Silahkan dianalisa. Kemudian untuk senyawa Z2-butena akan muncul 2 peak. Rasionya adalah 6:2. Mengapa demikian? Silahkan dianalisa. Contoh lain pada senyawa 2-metoksiasetonitril. Pada senyawa ini muncul 2 puncak dengan perbandingan intensitas 3:2. Sebagai tambahan, kita bisa menghitung nilai double bond ekivalen dari suatu senyawa dengan persamaan berikut. F di sini merupakan double bond ekivalen, X-nya merupakan atom tetravalen, Y atom monovalen, Z-nya atom trivalen. Contoh senyawa C6H8O2. Hasil perhitungan double bond ekivalennya menghasilkan angka 3. Artinya, senyawa tersebut memiliki 3 ikatan rangkap atau 3 siklik atau 3 karbonil atau kombinasinya. Contoh lain, C3H8O. Nilai F sama dengan 0, artinya tidak ada ikatan rangkap. C6H6, F-nya sama dengan 4. Artinya dia memiliki 3 rangkap, 1 siklik. Khusus untuk proton senyawa alkena yang tersubstitusi, dia memiliki aturan tertentu. Jika R geminal merupakan proton, maka disebut proton geminal, yang dia dapat memiliki chemical shift yang berbeda walaupun terikat dengan atom C yang sama. Contoh pada senyawa berikut ini. Chemical shift yang pertama 5,3 ppm, kemudian proton geminalnya 5,5 ppm. Pada kasus-kasus seperti ini, jika terdapat proton yang merupakan diastereomer, maka dia dapat memiliki pergeseran kimia yang berbeda. Contoh lain pada senyawa metil metakrilat. Di sini peak A dan peak B menunjukkan proton yang terikat pada C yang sama. Selanjutnya mengenai efek yang diakibatkan oleh struktur molekul terhadap pergeseran kimianya. Proton dengan lingkungan yang berbeda akan menghasilkan derajat shielding yang berbeda pula, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pergeseran kimia. Ada 2 hal yang membuat posisi atom atau posisi proton di-shield dan meningkatkan chemical shift-nya. Yang pertama adalah atom elektronegatif, yang kedua ikatan rangkap atau aromatis. Berikut ini merupakan substituen elektronegatif yang mampu menurunkan derajat shielding dari gugus metil dari kiri ke kanan, mengakibatkan proton lebih shielding. Jadi ketika CH3F metil mengikat fluor, chemical shift-nya sebesar 4,3. Dan makin ke kanan, berdasarkan urutan ini, chemical shift-nya makin kecil. Substituen elektronegatif menurunkan derajat shielding dan juga bergantung terhadap jarak antara atom elektronegatif dengan proton yang menghasilkan chemical shift. Sebagai contoh di sini, semakin proton menjauhi oksigen, dia semakin shielding. Chemical shift-nya makin kecil. Hal yang sama terjadi juga pada propana. Dan efek dari penambahan substituen ini bersifat kumulatif. Semakin banyak substituen elektronegatif yang terikat, maka chemical shift-nya juga akan semakin besar. Hal yang kedua yang berpengaruh terhadap derajat shielding adalah adanya orbital sp2 atau ikatan rangkap 2. Dan di sini ikatan rangkap 2 lebih di-shield dibandingkan dengan ikatan tunggal. Hal ini diakibatkan oleh orientasi dari medan magnet yang dihasilkan. Untuk gugus yang sama-sama memiliki orbital sp3, maka semakin tersubstitusi, dia juga akan semakin tidak terlindungi. Contohnya gugus metil, metilen, dan metin. Gugus metil yang biasanya terletak di ujung, dia lebih terlindungi dibandingkan dengan gugus metilen. Dan gugus metilen lebih terlindungi jika dibandingkan dengan gugus metin. Gugus metilen mengandung 2 proton, gugus metin hanya mengikat 1 proton. Sebagai contoh pada senyawa berikut ini. Gugus metil memiliki chemical shift sebesar 0,9, sedangkan gugus metin sebesar 1,6.
dengan senyawa di sebelah kanan, juga bisa jadikan perbandingan bahwa gugus metil lebih terlindungi sehingga chemical shift-nya lebih rendah dibandingkan gugus metilen yang hanya mengikat 2 proton dibandingkan dengan gugus metin. Tetapi ada pengecualian. Untuk proton yang terikat pada atom karbon sp atau ikatan rangkap 3, dia akan lebih terlindungi dibandingkan dengan karbon dengan orbital sp2. Artinya chemical shift proton yang terikat C rangkap 3 lebih besar dibandingkan dengan proton yang terikat pada C rangkap 2. Lagi-lagi penyebabnya adalah orientasi dari orbitalnya. Dan karena memang sifat dari ikatan rangkap 2 itu lebih elektronegatif daripada rangkap 3. Dari sekian banyak jenis proton, proton yang terikat pada gugus karbonil merupakan proton yang paling tidak terlindungi. Sehingga chemical shift-nya juga paling besar. Contoh untuk aldehida, chemical shift-nya sebesar 9,7 ppm. Berikut daftar beberapa pergeseran kimia dari proton yang terikat dengan berbagai macam karbon. Daftar ini tercantum dalam materi perkuliahan yang dapat kalian unduh di laman blog saya. Setelah menentukan jumlah proton yang non-ekivalen, kemudian identifikasi chemical shift, berikutnya yang perlu kita amati adalah splitting dari puncak yang muncul di spektrum NMR. Mengapa demikian? Karena tidak semua puncak keluar dalam bentuk singlet atau puncak tunggal. Puncak tersebut dapat terbagi-bagi lagi akibat dari kopling dengan inti di sekitarnya. Seperti contohnya, proton NMR untuk senyawa 1,1,2 tribromoetana. Spektrum yang menghasilkan triplet dan doublet. Nah, di sini proton A memiliki spektrum doublet, diakibatkan karena dia berinteraksi atau mengalami kopling dengan satu proton di B. Sedangkan proton B muncul sebagai puncak triplet, terjadi karena dia mengalami kopling dengan 2 proton di A. Jadi splitting itu bergantung pada jumlah proton tetangganya. Interaksi antara proton non-ekivalen terjadi dengan yang namanya visinal proton. Aturannya adalah N+1, di mana N merupakan tetangga yang dia miliki, 1 merupakan puncaknya sendiri. Apa itu visinal proton? Visinal proton merupakan proton yang terpisah sebanyak 3 ikatan. Sebagai contoh di senyawa etana ini. Visinal proton ada di 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 jika di sini ada proton. Jadi terpisah 3 ikatan. Kalau dengan proton yang sama-sama terikat dengan C, itu hanya terpisah 2 ikatan. 1, 2. Jadi perlu diingat visinal proton di sini yang terpisah 3 ikatan. Penjelasan dari spektrum ini juga sama dengan sebelumnya, bahwa splitting bergantung dengan banyaknya proton visinal yang berinteraksi dengan proton yang menghasilkan spektrum. Gambarannya seperti ini. Chemical shift yang asli dari proton yang menghasilkan puncak adalah ada di tengah-tengah antara puncak yang terbagi. Pada senyawa dikloroetan ini, proton pada CH3-nya membentuk doublet. Nah, chemical shift yang asli ada di tengah-tengahnya. Puncak sebelah kiri berhubungan dengan spin inti yang searah, kemudian yang sebelah kanan berhubungan dengan spin inti yang berlawanan arah. Kemudian untuk proton yang terikat dengan C yang mengikat klorida, dia akan muncul sebagai peak quartet. Dengan perbandingan tinggi peaknya 1:3 banding 3 banding 1. Berikut ini pola pemisahan dari puncak berdasarkan banyaknya tetangga, banyaknya visinal proton yang berinteraksi dengan proton yang menghasilkan puncak. Jika doublet, perbandingannya 1:1, triplet, puncaknya memiliki perbandingan 1:2 banding 1. Kuartet 1:3 banding 3 banding 1, dan seterusnya. Contoh lain pada senyawa bromoetana. Puncak CH3 muncul sebagai triplet, sedangkan CH2 muncul sebagai kuartet. Perbandingan intensitas peaknya adalah 3:2. Intensitas ini menunjukkan jumlah proton di tiap-tiap puncak. Untuk senyawa isopropil, puncak yang muncul juga lebih banyak lagi. Dia memiliki 2 kelompok proton non-ekivalen. 2 buah gugus CH3 akan membentuk peak doublet, sedangkan CH akan membentuk septet. Sekali lagi, intensitas dari puncak menunjukkan jumlah proton di tiap-tiap puncak. Pola puncak yang terlihat di spektrum akan muncul seperti gambar-gambar berikut. Untuk pola pemisahan yang kompleks,
kita memiliki satu parameter tambahan yang namanya adalah coupling constant. Coupling constant menunjukkan jarak pemisahan antar puncak, dan nilai coupling constant ini akan selalu sama. Gambarannya sebagai berikut. Jika ada dua buah proton yang saling bertetangga, maka dia akan membentuk dua buah puncak. Kebetulan di contoh ini, Ha dan Hb hanya bertetangga satu sama lain, tidak ada proton lain yang berinteraksi. Maka coupling constant untuk puncak Ha akan sama dengan coupling constant untuk puncak Hb. Jika coupling konstannya berbeda, berarti puncak tersebut dihasilkan, bukan interaksi satu sama lain. Contoh lain, doublet di sini merupakan puncak dari proton Hb. Karena dia hanya memiliki satu tetangga, muncul sebagai doublet. Nah, jarak coupling konstannya itu akan sama dengan sepertiga dari jarak pemisahan puncak proton A. Karena A memiliki 3 tetangga, maka panjang pemisahannya adalah 3 CAB. Sedangkan B memiliki satu tetangga, jarak pemisahannya CAB. Contoh berikutnya tentang metanitrostiren. Proton Ha muncul sebagai doublet-doublet. Mengapa demikian? Karena Hb dan Hc merupakan proton geminal. Sehingga proton A terpisahnya sebagai doublet-doublet. Coupling konstan antara A dengan C dan A dengan B sebesar 12 Hz. Sedangkan jarak antar puncak doublet-doubletnya 16 Hz. Demikian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.